Dahulu kala hidup seorang raja dan ratu yang hidup dengan tentram. Saat itu musim salju telah tiba. Lihatlah Ratu, musim salju telah tiba. Indah sekali ya raja, aku selalu menyukai salju. Apa yang kamu impikan saat musim salju seperti ini, Ratu? Aku ingin memiliki seorang putri. Aku pun mengharapkan hal yang sama denganmu. Ya baiklah raja, aku merajut dulu ya ke dalam. Baik Ratu, jangan bersedih ya, nanti pasti akan tiba waktunya. Sang ratu akhirnya masuk ke dalam dan memulai merajut sambil melihat ke arah luar jendela. Tibalah seorang burung yang tidak sengaja menusuk jari sang ratu. Darah menetes ke bawah dari jari sang ratu. Ratu menatap ke arah salju yang terkena tetesan darah dan seketika ratu berharap untuk dikaruniai seorang anak yang kulitnya seputih salju, bibirnya semerah darah dan rambutnya sehitam sayap burung gagak. Keinginan sang ratu pun terpenuhi. Sang ratu melahirkan anak perempuan yang parasnya cantik dan diberilah nama ia dengan nama Snow White. Sayangnya tidak bertahan lama, setelah melahirkan putrinya, sang ratu menderita sakit dan akhirnya tiada. Raja pun kesepian dengan kepergian sang ratu. Hari-hari tanpa Ratu semakin terasa hampa. Sepertinya aku harus mencari udara segar sekali lagi, dan lagi. Siapakah wanita itu? Dia memancarkan aura yang menarik. Sepertinya aku harus menghampirinya. Hai Nona, siapakah dirimu? Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Oh, hai Yang Mulia, saya sedang berjalan-jalan saja. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda lakukan di sini? Sama sepertimu Nona, bagaimana kalau kita berjalan-jalan bersama? Tentu Yang Mulia. Awalnya semua berjalan dengan baik dan akhirnya raja pun menikahi Revana, wanita yang ia temuinya di taman. Namun tak lama dari itu raja menyadari ternyata sang ratu merupakan penyihir jahat yang berusaha mengambil alih tahta kerajaan. Ratu mengambil alih kerajaan dengan memberi minuman beracun pada sang raja dan akhirnya raja pun tiada di singgasananya. Snow White pun menangis melihat ayahnya sudah tidak bernafas lagi. Sejak hari itu, hidup Snow White dipenuhi oleh kesedihan dan kehilangan. Tinggal dengan ibu tirinya seperti hidup sebagai pembantu. Dia harus menyapu, memotong rumput, bahkan seluruh kerajaan di istana sudah menjadi pekerjaan Snow White sehari-hari. Snow White, Snow White, Snow White! Iya ibu, ada apa bu? Ada apa? Halaman istana belum kamu bersihkan. Cepat bersihkan sana. Baik bu. Ratu memiliki kebiasaan aneh dengan bertanya kepada cermin setiap hari. Ratu juga selalu mengulang pertanyaan yang sama dan jawaban cermin tersebut tidak pernah berganti hingga saat Snow White beranjak dewasa. Wahai cermin, siapakah yang paling cantik di kerajaan ini? Tentu kaulah yang tercantik ratu, tapi Snow White beribu kali lebih cantik dibanding engkau. Apa? Wahai cermin, siapakah yang paling cantik di kerajaan ini? Snow White. Berani-beraninya kau, Snow White! Lepaskan aku wahai ratu. Rasakan ini, rasakan. Kenapa aku yang ingin kau bunuh? Maafkan hamba ratuku. Kurang ajar. Semakin hari Snow White tumbuh semakin cantik. Namun dengan paras cantik yang dimilikinya, ratu semakin membencinya. Ini kesempatanku untuk menyingkirkan Snow White. Pengawal. Ada apa Ratu? Bawalah Snow White ke hutan dan bunuh dia. Hah? Kamu bawa Snow White ke hutan dan bunuh dia. Apa? Kamu bawa Snow White ke hutan dan bunuh dia. Berapa kali harus kubilang kau ini? Membunuh Tuan Putri, yang benar saja Ratu. Ya iyalah. Kapan? Minggu depan. Ya sekarang lah. Hari ini juga. Saat ini juga. Jangan banyak tanya dan laksanakan saja perintahku. Baik Ratu, tapi bagaimana cara membunuh Tuan Putri? Bawa Snow White ke hutan lalu bunuh dia. Sebagai bukti kau telah membunuhnya, bawa bajunya yang berlumuran darah kepadaku. Jelas? Jangan bertanya lagi kamu harus membunuh pakai apa. Iya Ratu, sebenarnya tadi saya mau bertanya, bunuhnya itu pakai apa ya? Pakai sendal. Ya kamu cari tahu sendirilah. Mau pakai batu kek, pisau kek, atau apalah. Yang penting kau membunuh Snow White saat ini juga. Ratu ada-ada aja nih, masa bunuh pakai sendal? Kupukul ya kau pengawal.
Baik Ratu, akan segera saya laksanakan. Tuan Putri, mari ikuti aku bertemu Ratu di hutan. Snow White pun bergegas mengambil jubahnya dan berangkat mengikuti pengawal ke hutan. Sesampainya ia di tengah hutan, Di mana sang ratu, wahai pengawal? Maafkan aku, Tuan Putri. Aku berbohong kepadamu. Ratu memang menyuruhku untuk membawamu ke sini, tapi untuk membunuhmu. Pengawal, apa maksudmu? Aku mohon, jangan bunuh aku. Maafkan aku, Tuan Putri, tapi ini perintah dari ratuku. Tolong jangan bunuh aku. Tak bisakah kau meninggalkanku di sini saja? Tapi ratu akan tahu jika aku tidak membunuhmu. Aku mohon. Baiklah, tapi berjanjilah bahwa kau tidak akan pernah kembali ke kerajaan. Akhirnya pengawal tersebut kembali ke kerajaan dengan membawa jubah Snow White yang sudah dilumuri darah rusa. Snow White akhirnya berjalan menyusuri hutan tanpa tahu di mana arah tujuan. Saat sedang berjalan, ia melihat ada seorang pangeran sedang berburu, tapi Snow White menghiraukannya. Lalu setelah lelah berjalan, akhirnya di ujung sana Snow White melihat ada sebuah gubuk. Snow White pun akhirnya mendekati gubuk itu perlahan-lahan. Oh, siapa gerangan orang yang tinggal di tengah hutan seperti ini? Apakah ada orang di dalam? Hai gadis, kamu siapa? Kau dari negeri mana? Kami tak pernah melihatmu, menjumpaimu. Kamu siapa? Wah, siapa kalian? Harusnya kami yang bertanya siapa kamu, apa yang kamu lakukan di halaman rumah kami. Maafkan aku ya, perkenalkan, namaku Snow White. Dari mana asalmu? Aku berasal dari kerajaan di pinggir hutan ini, tapi aku tak bisa kembali ke sana karena ibu tiriku berusaha untuk membunuhku. Kenapa ia ingin membunuhmu? Jahat sekali dia. Dia pasti iri karena kecantikanmu. Aku juga tidak tahu mengapa. Jadi, bolehkah aku tinggal bersama kalian di sini? Baiklah, kau boleh tinggal di sini, tapi kau harus mencuci, menyapu, mengepel, dan memasak untuk kami. Bagaimana? Baiklah, asalkan kau mengizinkanku tinggal bersama kalian. Tapi, siapa nama kalian? Kau boleh memanggilku Bestful. Aku Dopi. Aku Sleepy, aku Happy. Dan aku Grumpy. Pada suatu hari, Ratu mengetahui bahwa ternyata Snow White tidak mati dan hidup di tengah hutan. Mendengar kabar itu, Ratu bergegas untuk pergi ke hutan dengan membawa cermin ajaib miliknya. Ia pun menjelma menjadi nenek tua dan menemui Snow White. Anakku, dapatkah kau membantuku? Apa yang dapat saya bantu, Nek? Aku memetik apel-apel ini untuk dijual, tapi aku tidak yakin apakah apel ini cukup manis untuk dijual. Maukah kau mencobanya? Iya, terima kasih, Nek. Apakah kau tidak mau membantuku? Mau, Nek, akan aku coba apel ini. Terima kasih, Nek. Setelah Snow White memakan apel itu, dia pun terbatuk-batuk dan akhirnya tidak sadarkan diri. Para kurcaci pun datang. Kau kenapa Snow White? Bagaimana ini? Aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Dia menelan racun. Akhirnya, akulah yang tercantik di kerajaan ini. Snow White tidak akan hidup kembali. Dasar nenek sihir, kenapa kau tega melakukan hal keji ini kepada Snow White? Heh, kau kurcaci, diam saja. Aku yakin kau tidak mau berakhir seperti Snow White, kan? Maafkan kami Snow White, kami tidak tahu obat apa yang dapat mengobatimu. Sejujurnya, aku bingung harus membantu apa. Cermin ajaib tiba-tiba berbicara. Hanya ada satu cara untuk mengobati Snow White. Apa itu? Katakan pada kami. Iya, katakan pada kami bagaimana caranya. Saat cinta sejatinya datang kepadanya, saat itulah Snow White akan sembuh. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Sang cinta sejati Snow White tak kunjung datang. Para kurcaci selalu berusaha agar cinta sejati Snow White datang kepadanya. Mereka menyebarkan kertas yang berisi sayembara tentang pangeran yang bisa membangunkan sang putri. Banyak pangeran sampai rakyat jelata yang mendengar berita tentang Snow White dan datang melihatnya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menyembuhkan Snow White. Hingga akhirnya Pangeran William pun datang ke rumah kurcaci itu.
Gadis ini sepertinya aku pernah melihatnya. Mau apa kau? Aku mendengar berita tentang dia. Siapa kau? Dari mana asalmu? Aku Pangeran William dari Kerajaan Timur. Apa kau benar-benar pangeran? Tentu saja. Apa kalian tidak percaya padaku? Justru aneh jika kami percaya bahwa kau adalah pangeran. Hei, itu adalah kalimat tidak sopan dari seekor kurcaci. Lah, itu malah kalimat yang tidak sopan dari seorang pangeran. Sudahlah, izinkan aku untuk mendekatinya. Bukankah kalian juga ingin dia sembuh? Apakah kau bisa menjamin bahwa Snow White akan sembuh? Sabar, aku akan mencobanya dengan setangkai mawar yang sudah kubawa untuknya. Karena aku yakin bahwa ialah cinta sejatiku. Siapa kau? Kau terbangun, aku pangeran yang menyelamatkanmu. Apakah benar itu? Bukankah engkau Pangeran William yang sedang berburu di hutan pada saat itu? Walaupun susah untuk diakui, tapi dia memang satu-satunya orang yang berhasil menyembuhkanmu, Snow White. Terima kasih telah menolongku, Pangeran. Akan aku kabulkan apapun permintaanmu. Benarkah? Kalau begitu, menikahlah denganku. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Kau harus berjanji untuk senantiasa melindungiku dari ratu yang berniat membunuhku dahulu. Itu hal mudah bagiku. Aku pasti akan terus melindungimu. Akhirnya pangeran dan Snow White pun menikah, dan ratu pun tinggal seorang diri tanpa rakyat dan cermin ajaibnya. Sedangkan Snow White hidup bahagia dengan pangeran William dan kurcaci. Sebagai rasa terima kasih pada cermin ajaib, pangeran dan Snow White menjadikannya sebagai penasihat kerajaan, sedangkan pengawalnya dijadikan orang kepercayaan mereka. Dari cerita tersebut, kita bisa ambil kutipan bahwa semua orang yang baik akan mendapatkan hal yang baik, dan yang jahat akan mendapatkan yang jahat. Kecantikan di luar akan hilang seiring berjalannya waktu, namun kecantikan yang tertanam dalam hati tidak akan luntur ditelan masa. The end.